Hai, selamat berjumpa di channel Chams73. Channel ini membahas tentang kisah-kisah misteri, kisah nyata, kisah horor, dan kisah-kisah lainnya. Namun jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini agar dapat berkembang dan terus dapat memberikan hiburan dan wawasan untuk kalian. The Sunrise of Java, sebuah julukan terhadap kabupaten yang terletak di ujung paling timur Provinsi Jawa Timur, yaitu Banyuwangi. Julukan tersebut disematkan karena Banyuwangi menjadi daerah yang pertama terkena sinar matahari terbit di Pulau Jawa. Daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Bali ini memiliki bentang alam yang begitu indah dan menjadi daya tarik wisatanya. Selain itu, Banyuwangi dikenal memiliki banyak julukan, mulai dari Bumi Blambangan, Kota Using, Kota Gandrung, hingga Kota Santet. Namun siapa sangka, Banyuwangi yang sekarang terkenal dengan keindahan tempat wisata dan budayanya memiliki sejarah kelam yang sampai saat ini masih membuat trauma masyarakat di sana. Mengulik sejarah kelam Banyuwangi pada tahun 1998 lalu, Banyuwangi pernah menjadi tempat paling mencekam di kala itu. Jangankan untuk keluar malam, setelah maghrib saja orang-orang sudah menutup rapat-rapat rumahnya. Mereka takut jika beraktivitas di luar nyawanya terancam oleh pembunuh yang kala itu populer dengan nama ninja. Kejadian tersebut adalah peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga mempraktekkan santet atau tenun. Peristiwa berdarah ini bermula dari kejadian pembunuhan yang terjadi di bulan Februari. Pembunuhan ini mulanya dianggap sebagai kasus pembunuhan biasa seperti lainnya, dan tak ada yang menduga bahwa peristiwa ini menjadi titik mula rentetan pembantaian berdarah. Kasus demi kasus pembunuhan lainnya mulai ditemukan. Masyarakat Banyuwangi mulai tercekam dan ketakutan dengan situasi kelam. Setiap malamnya korban terus berjatuhan, dan korban pembunuhan tersebut tidak hanya dari kalangan dukun santet. Banyak diantaranya yang menjadi korban adalah guru mengaji, dukun penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah daerah sendiri mulai serius menangani pembunuhan berantai ini. Bupati Banyuwangi yang saat itu adalah Kolonel Polisi Purnawirawan HT Purnomo Siti memerintahkan kepada seluruh jajaran aparat pemerintahan, mulai dari camat hingga kepala desa, untuk mendata warga yang ditengarai memiliki ilmu supranatural, dan selanjutnya melakukan pengamanan terhadap warga tersebut. Instruksi yang berupa radiogram ini kembali dikeluarkan pada bulan September sebagai penegasan radiogram sebelumnya. Namun siapa sangka, justru dari radiogram ini menjadi penyebab pembantaian semakin meluas. Radiogram yang berisi catatan warga yang diduga memiliki ilmu supranatural ini dikabarkan bocor ke oknum jahat, hingga pada puncaknya dalam sehari ada 2-9 orang yang terbunuh. Masyarakat pun mulai mencurigai bahwa pembantaian didalangi oleh oknum TNI, dan radiogram yang dibuat oleh bupati justru digunakan sebagai pendataan warga
yang akan dibunuh. Namun hingga kini kecurigaan ini tidaklah terbukti. Pembantaian semakin mencekam dengan kemunculan oknum-oknum berpakaian hitam tertutup yang kemudian disebut dengan ninja. Para ninja meneror di segala penjuru Banyuwangi dengan senjata tajam yang berbentuk sabit atau parang. Mereka sangatlah terlatih dan sistematis. Bahkan sebelum melancarkan aksi pembunuhan, mereka juga memadamkan aliran listrik dan menandai rumah korban dengan tanda silang. Dapat dipastikan setelah itu akan ada orang yang terbunuh. Korban yang dibunuh akan mati mengenaskan dengan kondisi yang benar-benar mengerikan. Mulai dari tubuh yang tercabik-cabik sampai kepala yang terpisah dari tubuhnya. Tak hanya sampai di situ, bahkan pembantaian tersebut semakin keji. Banyak pula korban yang diseret, dikalungi tali, kemudian dipukul hingga tewas, bahkan kepalanya pecah. Ketakutan yang ditimbulkan dari rentetan teror ninja menyebabkan kepanikan massal kala itu di Banyuwangi. Masyarakat Banyuwangi banyak yang memilih tidur di teras-teras rumah, dan warga pun bergantian berjaga di kampung-kampung. Mereka mempersenjatai diri dengan alat seadanya. Berminggu-minggu masyarakat Banyuwangi tidak dapat tidur dengan tenang. Ditambah lagi Indonesia kala itu juga sedang mengalami krisis. Lama-kelamaan para ninja juga mulai meneror di siang hari dan tak segan melakukan pembunuhan. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ninja bisa terbang dan meloncat dari rumah ke rumah. Malam harinya, rumah seolah digedor-gedor dengan bunyi yang mengerikan. Postur tubuh para ninja yang berbadan tegap dan besar menambah kesan intimidasi. Polisi sendiri dianggap kesulitan untuk mengatasi aksi ninja ini, hingga para warga kemudian memilih mengungsi di tempat yang lebih aman. Kengerian dan kondisi sosial yang semakin semrawut ini bahkan menyebar di Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Masyarakat pun menekan Komnas HAM dan pemerintah untuk mengusut dan menindak tegas para aktor intelektual dan semua pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa berdarah di Banyuwangi. Namun akhirnya, hingga kini tak ada yang tahu siapa dalang sebenarnya dari tragedi berdarah 1998.